Siap. Oke, terima kasih mengingatkan bagian perekotan itu ya. Pak, tapi ini Mas, recordnya cloud ya, Pak? Tidak ada pilihan record di device soalnya, Pak. Ya, yang penting terrecord dulu. Oke, baik, siap. oke, ya sudah, lanjut ya. Oke, saya informasikan bahwa waktu seminar adalah 30 menit, itu ketentuannya seperti itu. 10 menit untuk paparan, Mbak Rahma. Rahma apa Fatia tadi ya? Mbak Fatia, Pak. Fatia, oh ya Mbak Fatia. Fatia, kayak pemenang X Factor itu Mbak Fatia. Hmm. Oke, kemudian 10 menit adalah wilayah penguji untuk melakukan pengujian terhadap apa yang telah ditulis dan disajikan oleh Mbak Fatia. Kemudian 5 menit nanti saya serahkan ke Pak Agus Mulyanto, mau mengulas paparan tapi yang cenderung kepada supportnya ya Pak ya, supportnya Oke. terhadap Mbak Fatia termasuk ya pokoknya support saja. Hmm. Nah, karena ini harus didukung untuk menjadi ASN yang nanti luar biasa. Nah, berbeda dengan Mas Sahrul yang biasa di luar ya, agak beda sedikit. Ya, oke. Dan 5 menit terakhir, kalau sekiranya masih diperlukan tentang dialog, ya, pengen tahu ya, know deeply about apa rencana aktualisasinya rancangan aktualisasinya Mbak Fatia, kami persilahkan baik dari pihak penguji maupun dari apa namanya mentornya. Kalau tidak ada ya end saja dan ganti peserta berikutnya. Oke, tidak terlalu panjang basa-basi, langsung saja kami persilahkan Ibu atau Mbak Fatia mempresentasikan rancangan aktualisasinya. Terima kasih. Baik, Bapak, saya izin share screen dulu ya, Pak. Apakah sudah dapat terlihat, Pak? Sudah, sudah. Oke, Ya, baik, terima kasih. sudah, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Mutadi atas arahannya pagi ini. Eh, Pagi ini saya akan mempresentasikan mengenai rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Penerapan Lingkungan Akademik Inklusif melalui sosialisasi dan screening status buta warna bagi mahasiswa baru di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ya, nama saya Fatia. Saya adalah calon dosen asisten ahli di program studi ilmu sains biomedis di FST UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pagi ini saya akan membahas atau mempresentasikan mengenai analisis isu, kemudian kerangka berpikir, gagasan penyelesaian isu, matriks yang meliputi rencana aktualisasinya, dan kemudian yang terakhir adalah kendala dan antisipasi. Oke, eh, kita tahu bahwa dunia ini sangat berwarna ya. This world is so colorful, but not for the one who has color visual deficiency atau buta warna. Jadi ini adalah yang dilihat oleh teman-teman kita yang memiliki kondisi sensorik buta warna begitu. Ada buta warna parsial, buta warna red and green, dan buta warna total, yaitu monochromacy blindness. Nah, latar belakangnya adalah ternyata satu dari 12 pria dan satu dari 200 wanita itu memiliki kondisi sensorik buta warna. Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga, karena kami mengusung tagline inklusif, jadi tidak mempersyaratkan hasil pemeriksaan buta warna pada calon mahasiswa. Sementara program studi di FST UIN Sunan Kalijaga itu banyak atau bahkan semuanya terkait dengan sains ya. Jadi di biologi, kimia, fisika, informatika, teknik industri, arsitektur, dan sains biomedis yang mata kuliahnya itu banyak yang membutuhkan persepsi tentang warna seperti itu. Jadi di sini ada potensi terjadi hambatan akademik bagi mahasiswa dengan kondisi sensorik buta warna. Jadi core issue yang dipilih di sini adalah belum adanya sosialisasi mengenai urgensi pemeriksaan status buta warna kepada calon mahasiswa FST UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan usulan atau gagasan saya dalam penyelesaian isu ini adalah dengan melalui pendekatan edukatif dan preventif eh, yang dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, screening non-diagnostik, dan pendampingan yang bersifat inklusif. Sasaran kegiatan adalah seluruh mahasiswa baru di FST UIN Sunan Kalijaga. Poin kedua tentang analisis isu. Jadi kami diminta waktu itu ya, waktu agenda 1 diminta untuk men-screening
isu-isu yang terjadi di instansi kami atau di satker kami. Kemudian dari 5 isu yang kami temukan, dianalisis menggunakan pisau analisis pertama yaitu APKL, aktual, problematik, kehalakan, dan layak. Seberapa aktual isu tersebut, seberapa problematik, dan apakah ini menyangkut halayak atau kepentingan umum, dan ataukah ini layak untuk diangkat sebagai isu yang krusial untuk diselesaikan, mulai menggunakan skor APKL 1, 2, 3, 4, 5. Setelah analisis menggunakan APKL, kami dapatkan bahwa di peringkat pertama adalah isu tentang belum adanya sosialisasi mengenai urgensi pemeriksaan status buta warna kepada calon mahasiswa FST UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selanjutnya, kami melakukan penapisan atau filtering begitu ya menggunakan pisau analisis yang kedua yaitu USC, urgency, seriousness, and growth, seberapa urgent, seberapa serius, dan seberapa besar akan terjadinya penambahan masalah jika isu ini tidak diselesaikan, seperti itu. Dari analisis USG ditemukan bahwa memang isu yang paling krusial saat ini adalah mengenai tadi ya belum adanya sosialisasi tentang urgensi pemeriksaan status buta warna kepada calon mahasiswa FST UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selanjutnya ada fishbone analysis mengenai penyebab terjadinya isu tersebut di satker saya yaitu FST. Dari segi manpower atau SDM, di sini belum ada PIC khusus yang menangani aspek disabilitas sensorik dalam hal ini buta warna ya dalam seleksi mahasiswa. Dosen atau pengelola prodi juga belum menyampaikan potensi kendala yang akan dialami mahasiswa buta warna saat proses PMB dilakukan. Kemudian dari petugas admisi juga belum memahami mengenai urgensi pemeriksaan buta warna seperti itu. Dari material atau bahan, tidak tersedia brosur, leaflet, atau infografis mengenai pentingnya pemeriksaan buta warna. Kemudian informasi di website admisi tidak mencantumkan persyaratan atau pengecualian terkait buta warna karena adanya program kampus inklusi. Kalau di beberapa kampus lain, kemarin saya sempat searching beberapa web admisi di kampus lain itu jelas dideklar bahwa prodi-prodi ini tidak menerima mahasiswa dengan buta warna parsial dan total. Ada beberapa prodi yang hanya menerima mahasiswa buta warna parsial, tapi buta warna total sangat tidak bisa diterima sama sekali. Begitu, Bapak. Nah, selanjutnya tidak ada juga tes buta warna sederhana begitu ya ketika daftar ulang. Jadi kita memang tidak mengetahui status buta warna mahasiswa begitu. Kemudian metode tidak ada alur atau form wajib untuk tes buta warna dalam seleksi masuk dan sosialisasi kebijakan prodi terkait buta warna belum masuk dalam agenda resmi di penerimaan mahasiswa baru. Dari segi milieu atau lingkungan, belum ada kebijakan institusional yang mengatur perlunya screening buta warna dalam proses PMB. Kemudian lingkungan akademik belum memiliki mekanisme identifikasi dan pendampingan untuk mahasiswa dengan kondisi buta warna. Karena kampus kami mengusung nilai inklusivitas sehingga tidak membatasi mahasiswa dengan kondisi buta warna, namun saat ini belum disertai dengan strategi untuk mitigasi dalam terjadinya jika terjadi hambatan dalam pembelajaran seperti itu. Ini kerangka berpikirnya, jadi dari identifikasi 5 isu yang tadi sudah ditemukan core issue, belum adanya sosialisasi mengenai urgensi pemeriksaan status buta warna kepada mahasiswa. Kemudian, gagasan penyelesaiannya adalah adanya sosialisasi mengenai buta warna dan screening kondisi buta warna kepada mahasiswa baru FST. Selanjutnya, kami harapkan bahwa data kuantitatif maupun kualitatif terkait mahasiswa dengan kondisi sensorik visual buta warna dapat dijadikan dasar untuk menyusun kebijakan pendampingan yang evidence based sehingga mahasiswa dapat lebih menyadari terkait kemungkinan adanya hambatan proses pembelajaran mereka akibat kondisi buta warna tersebut. Jadi rencana aktualisasi ini saya lebih menekankan pada nanti adanya pendampingan lanjutan begitu Bapak untuk mahasiswa yang memang terindikasi memiliki kondisi sensorik buta warna seperti itu. Selanjutnya Bapak, ini nggak bergerak slide-nya. Saya izin ulang dulu.
Ya, selanjutnya gagasan penyelesaian isu, pendekatan edukatif dan preventif melalui kegiatan sosialisasi, screening non-diagnostik, dan pendampingan yang bersifat inklusif. Di sini ada beberapa parameter keberhasilan aspek output dari gagasan yang dilakukan. Yang pertama, kegiatannya adalah kajian awal. Ketika kajian awal itu dilaksanakan, berarti parameter keberhasilannya adalah tersusunnya dokumen kajian terkait dampak buta warna. Indikator yang kedua, media edukatif, tersedianya satu materi presentasi dan satu video edukasi. Kemudian selanjutnya ada pelaksanaan sosialisasi, yaitu terlaksananya minimal satu kali sesi sosialisasi. Kemudian ada draft rencana pelaksanaan screening buta warna. Kami menyusun dokumen draft rencana pelaksanaan screening. Terselenggaranya screening awal, screening lanjutan, dan adanya nanti data persentase mahasiswa baru FST yang mengalami kondisi sensorik buta warna sebagai laporan hasil kegiatan. Kemudian keterkaitan dengan core value berakhlak. Jadi ketika kami melakukan kajian awal, diskusi dengan prodi yang memerlukan persepsi warna, kemudian analisis mata kuliah yang beresiko terdampak kondisi buta warna, itu nilai dasar AS yang terkait yaitu berorientasi terhadap pelayanan, akuntabel, dan kolaboratif. Selanjutnya, di kegiatan menyiapkan sesi sosialisasi dan screening buta warna, nilai dasar ASN yang terkait yaitu akuntabel, adaptif, dan kompeten. Kegiatan ketiga itu penyampaian informasi kepada dosen dan asisten mahasiswa. Nilai dasar ASN yang terkait adalah harmonis, kompeten, loyal, dan kolaboratif. Kegiatan selanjutnya pelaksanaan sosialisasi, edukasi, dan screening. Nilai dasar ASN yang terkait adalah harmonis, kompeten, loyal, dan kolaboratif. Kemudian pengolahan data, pemberian rekomendasi untuk pendampingan dan penyesuaian pembelajaran. Nilai dasar ASN yang terkait yaitu berorientasi pelayanan, adaptif, dan kompeten. Ini materi rekapitulasi rencana habituasi yang saya susun. Jadi untuk 7 nilai dasar core value ASN terdistribusi di kegiatan 1, 2, 3, dan 4, dan 5, dan dengan jumlah total adalah 17 nilai yang terimplementasi. Ini matriks rencana pelaksanaan kegiatannya, Bapak. Jadi pekan ke-1 dan ke-2 Agustus tuh saya melakukan kajian awal, dan ini sudah beberapa persen saya lakukan kemarin dengan survei ke prodi-prodi lain di FST begitu yang kira-kira memiliki mata kuliah yang terdampak kondisi buta warna. Kemudian untuk pekan ke-3 Agustus rencananya akan mempersiapkan materi untuk edukasi dan draft SOP untuk screeningnya. Kemudian pekan ke-4 Agustus penyampaian informasi ke dosen dan ke asisten mahasiswa. Lalu kemudian di pekan pertama dan kedua September nanti adalah pelaksanaan sosialisasi dan screening. Kemarin sudah diskusi juga dengan Bu WD1 terkait pelaksanaannya, dan alhamdulillah sudah diberi izin untuk adanya sosialisasi dan screening ini nanti ketika ada acara SG atau Stadium General Mahasiswa Baru. Begitu. Kemudian di pekan ke-3 September adalah pengolahan data, pelaporan, kemudian pemberian rekomendasi untuk pendampingan. Selanjutnya nanti akan seminar hasil ya Pak ya, seminar hasil aktualisasi seperti itu. Ini beberapa kendala yang saya identifikasi. Yang pertama tentang kurangnya data tentang mata kuliah terdampak. Ini saya mencari data selain melalui prodi yang ada di FST, juga nanti saya mencoba untuk mencari di artikel ilmiah dan atau nanti bisa survei ke prodi sejenis di kampus lain. Itu barangkali memang ada mata kuliah yang terdampak seperti itu. Kemudian keterbatasan jumlah buklet isi harates. Jadi kan buklet isi harates itu termasuk eksklusif dan harganya lumayan ya Pak. Jadi di sini untuk memfasilitasi 700 mahasiswa baru FST ini nanti kami menggunakan versi digitalnya Ishihara sebagai screening awal. Jadi first layer filteringnya itu menggunakan versi digital. Kemudian nanti ketika memang teridentifikasi ternyata ada nih yang memiliki masalah sensorik buta warna, nanti kami lakukan second layer filtering menggunakan buklet Ishihara yang hard gitu, hard copy. Yang ketiga adalah minimnya waktu dan kesediaan dosen atau asisten untuk mengikuti sosialisasi karena beban kerja lain. Jadi nanti saya rencananya akan mengemas sosialisasinya dalam bentuk presentasi singkat atau melalui media daring yang dapat diakses mandiri seperti itu. Jadi video, slide-nya di PDF kan, kemudian screen-nya menggunakan platform Quizzes. Kemudian ada potensi overload website. Jadi karena screen-nya menggunakan daring, berbasis daring begitu ya secara digital, jadi hal ini overload website jika diakses 700 mahasiswa secara bersamaan. Nanti kami akan menyediakan 10 link yang berbeda untuk akses quizzes. Jadi mungkin nanti teknisnya akan dibagi per prodi seperti itu. Jadi satu link untuk satu prodi. Jadi sehingga tidak banyak yang mengakses link yang sama.
Selanjutnya, tidak semua dosen memahami metode pengajaran alternatif untuk mahasiswa dengan kondisi sensorik buta warna. Jadi nanti rencananya akan kami sampaikan secara sederhana tentang penyesuaian dan penggunaan aplikasi bantu. Jadi karena memang ada beberapa aplikasi bantu yang bisa membantu teman-teman dengan kondisi sensorik buta warna untuk lebih mengetahui ini sebenarnya warna apa begitu. Nah, yang terakhir adalah mahasiswa cenderung menganggap buta warna sebagai hal yang sepele atau malu mengakui karena takut di stigma gitu. Karena kan bagi mereka mungkin buta warna itu sesuatu yang masih asing begitu ya. Jadi mereka sendiri bisa jadi tidak tahu kalau mereka itu buta warna hingga nanti ketemu mata kuliah yang kemarin saya tanya-tanya ke teman-teman arsitektur itu ternyata memang banyak mata kuliah yang mereka sangat depends on persepsi warna begitu. Jadi memang mereka baru tahu bahwa oh ternyata ketika saya melihat ini warnanya coklat, ternyata sebenarnya bukan coklat tapi itu hijau seperti itu. Jadi memang ada potensi hambatan itu di beberapa mata kuliah tertentu. Jadi nanti rencananya antisipasinya adalah kami menyampaikan dampak informatif dampak akademik secara informatif dan secara personal begitu. Jadi tidak di forum yang besar tapi nanti konselingnya secara personal. Seperti itu, terima kasih atas kesempatannya. Apabila ada pertanyaan, kritik, saran maupun masukan boleh segera disampaikan ya Bapak. Terima kasih. Monggo Pak Moderator, Pak Muntadi, dimut mboten nggak dengar. Nah, Suaranya belum terdengar Pak Suaranya Dedi. kecil Mohon Pak maaf Pak. Murtadi. ya, tadi waktu dimut Bapak, apa ini waktu untuk saya? Halo Pak Muntadi? Halo Bapak, ini waktu untuk saya wawancara? Oh, lepas itu kabelnya Pak, kayaknya. Coba makanya ya. Ini saya ngomong kok nggak direspon ini. Lah iya Pak, Oke, ye, saya tunggu-tunggu. langsung. Copot kabelnya. Sudah ngomong tadi ya. Tadi kan ketik tertentu saya Oh lepas. gitu. Jadi Ya, monggo sekarang waktunya untuk pengujian yang dilakukan oleh Bapak H. Mukotip. Waktunya maksimal 10 menit. Kami persilahkan. Silakan. siap Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang kami hormati warahmatullahi Bapak Dr. Hashim wabarakatuh. tadi dan Bapak Ibu semuanya, terutama Mbak Fatia Rahma Arifwira untuk judul rancangan aksi aktualisasi berjudul sosialisasi dan screening status buta warna bagi mahasiswa baru di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga. Itu ya Mbak Fatia ya? Betul Bapak. Ya, Mbak Fatia, kalau berbicara sosialisasi, berbicara screening, minimal ada 4 ya screening tujuannya, yaitu untuk keselamatan, untuk pendidikan dan pembelajaran, untuk pekerjaan dan karier, dan 4 adalah untuk diagnosis medis bagi mahasiswa yang baru sakit buta warna. Di dalam konteks ini, saya minta lebih mendalam. Kalau berhubungan dengan mau masuk di UIN berarti ini berhubungan dengan pendidikan pembelajaran tentu. Nah, apa tujuan jangka pendek yang ingin diraih oleh Mbak Fatia? Kemudian jangka menengah apa? Serta jangka panjang apa yang berhubungan dengan sosialisasi screening status buta warna ini? Itu dulu. Ini saya langsung jawab atau PR Bapak? Langsung jawab Mbak Fatia. Oke. Karena waktunya singkat. Ya. Oke, jadi kalau tujuan jangka pendeknya adalah sebenarnya kami nanti ingin melihat apakah dengan program kampus inklusi ini memang betul memfasilitasi teman-teman dengan kondisi sensorik buta warna yang tadinya tidak bisa diterima di prodi sejenis di kampus lain seperti saya boleh sebut kampusnya nggak Pak yang jelas-jelas memampangkan tidak boleh nih buta warna masuk begitu. Kemarin saya sempat Iya. survei di Iya. beberapa Silakan website. nggak Bapak, Prof. Mus? Ya, jadi seperti di ITB itu Pak, mereka tidak memperbolehkan sama sekali mahasiswa dengan status kondisi buta warna baik parsial maupun total untuk masuk ke prodi-prodi sains mereka. Jadi itu tujuan jangka pendeknya Bapak, apakah memang program inklusivitas di kampus kami itu sudah memenuhi harapan begitu. Jadi oh ternyata ada nih mahasiswa buta warna yang bisa masuk ke Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Berarti setidaknya kami lebih inklusif dibanding
sebelah gitu kan. Itu Hmm. tujuan jangka pendeknya Bapak. Kemudian tujuan jangka menengahnya adalah eh, nantinya kalau memang ada nih diterima mahasiswa buta warna ini, dia jadi mengetahui kondisi dia sehingga ada planning-planning khusus bagi dirinya sendiri bagaimana dia bisa mengikuti pembelajaran yang berpotensi terhambat begitu Bapak. Kemudian tujuan jangka panjangnya ya seperti tadi mungkin ada penyusunan kebijakan atau penyusunan SOP khusus untuk pendampingan jangka panjang selama dia kuliah di sini bahwa dosen-dosen harus memahami ada mahasiswa dengan kondisi seperti ini yang harus didampingi secara terus-menerus seperti itu Bapak. Jadi output jangka panjangnya mungkin nantinya adalah adanya kebijakan untuk pendampingan seperti itu. Ya, Mbak Fatia, Mbak Fatia. Jadi ini menjadi program andalan negara kita ya. Ketika kita berbicara tentang pembangunan program kampus inklusi, kalau di Kementerian Agama itu ada madrasah inklusi, kalau di Ya, Dinas Pendidikan itu ada pendidikan dinas inklusi. Memang ini harus hadir di tengah-tengah masyarakat kita, terutama UIN Sunan Kalijaga. Ini PR betul. besar, Mbak. Artinya PR besar. Apakah mampu dengan nanti eh, rancangan aksi ini bisa dikomunikasikan kepada pihak-pihak rektorat atau yang lainnya? Oke, satu. Yang kedua, karena kan itu tujuan ya, Mbak. Betul. Sebenarnya rancangan aktualisasi ini kemanfaatan secara internal untuk siapa? Kemudian eksternal untuk siapa? Kemanfaatnya. Karena tadi kan tujuannya. Sekarang Betul. manfaatnya. Internal itu siapa sebenarnya sasaran yang diinginkan? Kemudian eksternal siapa? Untuk apa manfaatnya untuk eksternalnya? Silakan, Mbak. Nah, Ya, baik. Kalau internal Bapak berarti lebih ke arah diri kami sendiri ya, Sivitas Akademika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jadi kami lebih memahami tentang kebutuhan mahasiswa kami ke depannya harus seperti apa dan program-program ke depannya juga harus lebih inklusif seperti itu Bapak. Kemudian untuk eksternal nanti ini akan berpengaruh juga terhadap citra atau image dari UIN sendiri keluar gitu. Jadi ini loh ternyata kami itu menerima sekian persen mahasiswa kami itu buta warna gitu. Jadi nggak masalah teman-teman buta warna masih bisa tetap berkuliah, masih bisa tetap mendapat pembelajaran di sini karena kami menyediakan alat bantunya di sini seperti itu Pak. Jadi citra kampus inklusi itu bisa dibangun dari adanya data yang kita kumpulkan sekarang seperti itu Pak. oke, yang ketiga, mungkin nggak banyak-banyak ini Pak tadi. Yang ketiga, tujuan yang mulia yang diinginkan oleh Mbak Fatia ini tidak mungkin berjalan lagi, apalagi ada regulasinya, ada sarana prasarananya, dan lain sebagainya. Langkah yang mungkin jenengan pikirkan untuk siapa saja yang untuk menggolkan niatan baik jenengan untuk sosialisasi screening mahasiswa itu biar landing, biar goal, siapa saja yang jenengan rangkul ke depan. Itu ada Pak WD Pak. Ada Pak WD, ada kemarin saya sudah komunikasi dengan Bu WD satu juga, dengan Bu Dekan juga, dan memang semuanya alhamdulillah memang mendukung begitu karena memang selama ini belum pernah ada. Dulu sejarahnya memang pernah di angkatan-angkatan mungkin 5-10 tahun ke belakang itu ada Pak. Jadi persyaratan untuk bebas buta warna itu ada sempat ada begitu. Tapi karena inklusi sekarang kan jadinya tidak ada. Jadi kita tidak punya data nih mahasiswa kami itu apakah mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran karena dia mengalami buta warna atau tidak itu kami tidak punya data. Jadi karena itulah ketika kemarin disampaikan ada rancangan aktualisasi ini ya alhamdulillah responnya positif Pak dari pimpinan fakultas juga mendukung. Saya juga diberi kesempatan untuk melakukan sosialisasi dan screening di acara Stadium General untuk semua mahasiswa FST yang dikumpulkan di satu ruangan begitu. Begitu Bapak. Fatia, itu saja mungkin yang saya berikan pertanyaan. Yang paling utama adalah rancangan ini nanti kita tunggu hasilnya sehingga mempunyai nilai-nilai dampak yang signifikan terutama di dalam rangka untuk meningkatkan eh, SDM, kemudian untuk mengakses anak-anak kita yang buta warna sehingga bisa tersalurkan dengan baik. Saya Betul. kembalikan Pak Mutadi, mungkin itu yang dapat kami Oke, sampaikan. terima kasih Pak Penguji, Pak Mukotip atas beberapa pertanyaan yang cukup lumayan. Kemudian selanjutnya, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Agus Oke. Mulyanto selaku mentor untuk mensupport atau memberi data tambahan atau insight tambahan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ci atas waktunya. Ya,
apa yang disampaikan kebutuhan kami di fakultas begitu ya, karena memang tadi sebagaimana disampaikan bahwa Universitas Kalijaga ini adalah kampus inklusi, maka eh, beberapa waktu yang lalu tidak dipersyaratkan lagi bebas buta warna begitu. Meskipun sebenarnya secara kebutuhan itu juga diperlukan ya. Jadi misalnya praktikum desain biomedis atau praktikum di kimia atau praktikum di informatika bahkan ya itu diperlukan hal seperti itu untuk bisa membedakan warna begitu ya. Nah, sehingga apa yang menjadi program Mbak Fatia ini em, dari kami memang sangat mendukung begitu ya. Kemarin juga eh, saya selaku mentor, kemudian juga apa namanya di dekanat juga sudah saya sampaikan juga kepada Bu Dekan itu juga sangat mendukung ya kegiatan ini begitu. Nah, sehingga nanti ke depan eh, kebetulan saya di bidang perencanaan di ADUM ya di bidang 2 itu nanti bisa kita buat perencanaan untuk apa namanya tadi terkait dengan misalnya pendampingannya atau mungkin juga terkait dengan keadaan alatnya dan seterusnya begitu. Nah, dari sinilah diskusi-diskusi yang sudah kami lakukan sebelum hari ini tadi bersama dengan Mbak Fatia dan juga teman-teman di Sains Biomedis maupun juga dengan kemahasiswaan juga. Nah, ini sangat mendukung dengan kegiatan ini begitu ya. Ya. Harapannya nanti kegiatan ini bisa terlaksana. Nah, untuk yang pertamanya nanti sudah diagendakan ya pada saat kegiatan Stadium General itu ya. Stadium General yang nanti di tanggal 27 Agustus gitu. Awalnya pada saat sosialisasi pembelajaran, namun kalau sosialisasi pembelajaran itu kan barangkali kurang tepat waktunya gitu karena crowded gitu ya. Ya, betul Dan Pak. full day gitu ya kegiatan sosialisasi Iya, pembelajaran PPAK itu. Maka kemudian kemarin hasil diskusi ditetapkan juga atas persetujuan dari WD1 itu nanti acara Stadium General di Fakultas yang insya Allah dilaksanakan jadwalnya tanggal 27 7 Agustus. Agustus ini gitu ya. Dengan demikian kami sangat mendukung program yang disampaikan oleh Mbak Fatia ini begitu ya. Demikian Pak Mutadi dan Pak Mufti ya. Oke, terima kasih Pak Agus Mulyanto. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Fatia, Pak Agus, dan Pak Mukotep atas berjalannya seminar yang the first ini, yang pertama ini, dan cukup luar biasa. Saya ucapkan good luck Ya, untuk thank you semoga Bapak. menjadi ASN yang memiliki dampak pada peradaban. Terima kasih. Amin. Sekian dulu, Ya, semoga terima kasih barokah. Bapak. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oh warahmatullahi iya Mbak, pesan Mbak, wabarakatuh. tolong saya dibuatkan grup ya, Oh grup iya, kelompok ini. Sebab baik saya Bapak. masuk di dalamnya, sebab nanti saya masih ada confirm dengan nilai deskripsi saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Izin live room Ini ya berarti Pak. keluar dari room ini ya. Ya Pak, Ya, Pak Agus, Oke. monggo. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Pak Mutadi, terima kasih Pak Pak Agus. Mukotep. Terima kasih Pak Mutadi. Ya, Terima kasih Pak terima kasih Mukotep. Pak Agus Assalamualaikum. sama Mbak Fatia. Sehat-sehat selalu Bapak. Amin.